Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel saya Sutra Farm Parya. Kali ini saya akan membahas pembuatan herbal probiotik sederhana. Namun sebelumnya, jika Anda baru di channel saya, klik subscribe untuk mengikuti perkembangan dan video-video terbaru dari saya. Nah, kali ini saya akan membahas herbal probiotik sederhana. Kenapa disebut herbal probiotik? Karena bahan dasarnya menggunakan herbal, terus difermentasi menggunakan bakteri baik. Jadinya kita mendapatkan dua manfaat pada satu buah jenis herbal. Maksudnya salah tadi. Artinya kita mendapatkan dua khasiat dalam satu ramuan herbal. Oke, kali ini saya mulai pembahasannya. Di sini saya menggunakan bahan-bahan utamanya yaitu kunyit. Kunyit fungsinya sebagai anti peradangan, meningkatkan nafsu makan, mengurangi produksi gas pada pencernaan, meredakan sakit perut, mengurangi mual, meredakan diare, juga mengandung zat antimikroba dan anti jamur. Selanjutnya saya menggunakan jahe putih. Lebih bagus kalau ada jahe merah. Fungsinya untuk menghangatkan tubuh, menyehatkan sistem pencernaan, menguatkan sistem kekebalan tubuh, dan membantu pembakaran lemak. Nah, selanjutnya di sini ada temulawak. Fungsinya mengatasi masalah pencernaan, mengatasi osteoartritis, antibakteri dan anti jamur, juga menjaga kesehatan liver. Terus bahan utama selanjutnya saya menggunakan bawang putih. Ini fungsinya untuk antibiotik alami. Ya, antibiotik alami. Meningkatkan imunitas, meningkatkan metabolisme pada ayam. Nah, selain itu, saya juga menggunakan jahe, tomat untuk sumber vitamin C, terus asam jawa. Terus di sini ada gula merah, larutan gula merah. Kalau Anda bisa mendapatkan molasses sama saja. Kalau tidak ada molasses, kita gunakan gula merah. Caranya gula merah dipotong-potong dadu kecil, terus dididihkan dengan air mendidih, terus diaduk sampai meleleh. Nah, untuk fermentasinya saya menggunakan Yakult, terus menggunakan EM4. EM4 di sini kebetulan saya menggunakan EM4 untuk perikanan. Namun bisa juga menggunakan EM4 peternakan maupun pertanian. Selanjutnya di sini ada tepung beras. Ya. Nah, selanjutnya setelah bahan-bahannya ada semua, tinggal dibersihkan, terus di blender satu-satu, terus dicampur. Nah, nanti saya akan videokan proses pembuatannya. Nah, di sini tidak boleh terpaku hanya pada bahan-bahan ini. Kita bisa menambahkan daun sirih, brotowali, temu-temu yang lainnya. Nah, kebetulan karena ini herbal sederhana, jadi yang ada aja ini. Oke, nanti kita lanjut ke proses pembuatannya. Sekarang kita lanjut pada proses pembuatannya. Pertama-tama semua bahan dibersihkan dari kotoran-kotoran, bisa dengan mencucinya. Setelah itu kita bersihkan dengan pisau bahan-bahan tersebut. Setelah itu kita blender. Selanjutnya kita campurkan tepung beras ke larutan gula. Campur, aduk perlahan-lahan. Bisa ditambah air. Tepung beras ini fungsinya untuk makanan mikroba starternya. Ini untuk menghemat gula agar mikrobanya berkembang dengan cepat. Jadi kita campurkan air gula dengan tepung beras. Nah, selanjutnya kita lakukan pemblenderan. Nah, kita proses blender. Selanjutnya kita lakukan pemblenderan. Kita campur semuanya. Ini sudah. Terus saya campurkan semuanya ke wadah yang lebih besar. Terus
campur dengan Yakult, aduk-aduk. Semuanya di sini udah semua dimasukin. Bawang putih, kunyit, jahe, lengkuas. Terus terakhir tinggal saya masukin EM4-nya sekitar 2 gelas. Sekali lagi, EM4 di sini bisa menggunakan EM4 jenis apapun. Bahkan bisa menggunakan EM4 buatan sendiri. Saya masukkan sekitar 1 gelas EM4 ini untuk fermentasinya. Tadi Yakult udah saya masukin. Yakult saya kasih 4. Terus tambahkan airnya dan aduk-aduk sampai rata. Terus bersihkan. Sebenarnya resep ini adalah resep yang standar. Kita bisa menambahkan apapun herbal itu. Bisa dengan menambahkan semisal buah-buahan, pisang. Bisa juga menambahkan misalnya daun serai, daun sirih, brotowali untuk melengkapi. Jadi jangan terpaku pada rumus ini, namun jadikan rumus ini sebagai standar. Minimal menggunakan ini sudah sangat baik. Ini adalah probiotik herbal. Dia probiotik dengan memfermentasi herbal untuk mengambil sari-sarinya untuk dipergunakan di peternakan. Ini saya sudah uji coba di peternakan ayam petelur, ayam broiler, ayam aduan pun sama. Hasilnya sangat bagus. Ini nanti setelah dicampur seperti ini, dimasukkan dalam jerigen. Terus ditutup, di atasnya dikasih misal kantongan plastik agar tidak meledak. Kita tutup rapat, fermentasi selama 4 hari. Setelah 4 hari, selama 14 hari kita peram, kita tutup. Terus setelah 2 minggu atau 14 hari kita buka, saring, buang ampasnya, terus kita peram lagi 2 minggu dan sudah bisa digunakan. Oke. Dosisnya untuk anakan ayam 5 cc per liter air minum. Untuk ayam dewasa 10 cc per liter. Udah oke. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung, bisa nanti inbox di WhatsApp saya, nanti saya kasih di deskripsi, silahkan dibaca. Terus silahkan klik subscribe. Nah, nanti setelah fermentasi ini selesai sekitar 4 atau 3 minggu kemudian, saya akan buat video lagi cara pengaplikasiannya. Oke, terima kasih teman-teman. Jika video ini bermanfaat, tolong klik subscribe, like, dan share. Oke, saya tunggu komennya teman-teman semua. Nah, setelah semuanya tercampur, sudah dicampur rata di situ seperti ini. Tidak, kita saring dulu. Kita masukin ke wadah. Saya menggunakan jerigen di sini yang sudah dibersihkan. Masukin semuanya.
Sebenarnya paling bagusnya kalau ada daun sirih direbus dulu, terus airnya dipakai campurin begini, terus juga dengan broto wali yang pahit itu. Masukin semuanya seperti ini, terus kita tutup rapat-rapat. Nanti akan ada gasnya, kita buka setiap 3 hari sekali, terus aduk-aduk. Nah, dan kita tutup. Penempatannya tempatkan pada tempat yang agak gelap ya. Nah, nanti sekitar 2 minggu kita peram, kita buka lagi dan saring ampasnya, peras, terus kita fermentasi lagi, tambahkan air gula merah, terus kita peram lagi seminggu, udah bisa digunakan. Oke, kita lihat finishingnya. Tutup rapat-rapat seperti ini, tidak ada udara keluar. Kenapa saya menggunakan kantongan plastik seperti ini? Karena nanti pada saat proses fermentasinya akan terbentuk gas yang banyak. Nah, takutnya kalau tidak pakai seperti ini, jerigennya akan menggelembung dan meledak. Kalau pakai seperti ini, dia akan mengembang. Nanti kalau 3 hari ke depan kita buka, terus keluarkan semua gasnya, aduk-aduk, terus tutup lagi. Nah, sekarang tinggal menunggu saja.